Ada sebuah cerita tentang seorang cendekiawan, dosen matematika yang sangat dihormati orang. Namun pada suatu hari, reputasi guru besar yang ternama di seluruh dunia ini berubah untuk selamanya. Beberapa orang mahasiswa internasional melewatkan hari Natal bersama beliau dan keluarganya. Dan mereka melihat sebuah sisi dari beliau yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dikelilingi cucu-cucu dan tamu-tamunya, guru besar yang terpelajar ini duduk di lantai dengan riang memainkan permainan yang dirancang untuk anak-anak usia 4 dan 5 tahun. Dalam banyak hal, kitab suci mengajarkan hal yang sama tentang Allah. Kitab suci menyatakan dengan jelas bahwa Allah melampaui segenap ciptaannya. Dia berbeda sepenuhnya. Tetapi, kitab suci juga mengungkapkan banyak kemiripan antara Allah dan ciptaan. Meskipun sulit dimengerti, kitab suci mengajar bahwa Allah juga seperti kita. Ini adalah pelajaran ketiga dalam seri kami, Kita Percaya Kepada Allah, dan kami memberinya judul, Bagaimana Allah Seperti Kita. Dalam pelajaran ini, kita akan mengkaji apa yang oleh para teolog lazimnya dinamakan atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan, yaitu hal-hal di mana Allah dan ciptaannya serupa. Dalam seri yang terdahulu, kami mendefinisikan atribut Allah sebagai berikut. Kesempurnaan dari esensi Allah yang dinyatakan melalui berbagai manifestasi historis. Anda ingat bahwa teolog-teolog Injili seringkali menggolongkan atribut-atribut Allah dalam dua kelompok. Atribut-atribut Allah yang tidak dikomunikasikan adalah kesempurnaan dari esensinya yang membuat dia sepenuhnya berbeda dari ciptaannya. Dan atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan adalah kesempurnaan dari esensi Allah yang serupa dengan ciri-ciri dari ciptaannya. Dalam pelajaran ini, kita akan membahas kelompok kedua dari kesempurnaan ilahi ini, yaitu atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Penyelidikan kita tentang bagaimana Allah seperti kita akan dibagi dalam dua bagian utama. Pertama, kita akan menelusuri dasar biblika untuk mengamati aspek ini dari doktrin Allah. Dan kedua, kita akan meneliti wawasan teologis dari para teolog sistematika Injili terkait atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Mari kita mulai dengan dasar biblika untuk membahas hal ini. Kita telah belajar dalam serial ini bahwa Allah berbeda sepenuhnya dari ciptaannya. Bukan hanya dalam beberapa dari kesempurnaannya, tetapi dalam semua kesempurnaan itu. Namun, pada saat yang sama, setiap orang yang akrab dengan Alkitab mengetahui bahwa Alkitab seringkali mendeskripsikan Allah dan ciptaannya, seolah-olah keduanya memiliki banyak kemiripan. Kata-kata seperti kudus, adil, benar, baik, setia, mengasihi, dan berkuasa diterapkan pada Allah dan juga pada berbagai aspek dari ciptaan. Maka dari itu, kendati sulit bagi kita untuk memahami bagaimana kedua perspektif ini bisa cocok satu dengan yang lain, iman yang alkitabiah mendorong kita untuk menegaskan bahwa Allah berbeda dan sekaligus mirip dengan ciptaannya. Kita dapat merangkum dasar biblika untuk mempelajari atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan ini dalam beberapa cara. Tetapi untuk tujuan kita saat ini, kita hanya akan memandang kedua arah. Pertama, kita akan mengamati 3 strategi dasar yang diikuti oleh penulis-penulis Alkitab ketika mereka membicarakan hal ini. Dan kedua,
kita akan mengamati pandangan Alkitab tentang umat manusia. Yang penting untuk menyelidiki kemiripan di antara Allah dan ciptaan. Mari kita mulai dengan 3 strategi dasar yang digunakan penulis-penulis Alkitab untuk mengajar para pendengar mereka mengenai Allah. Dalam pelajaran yang terdahulu, kita membicarakan bahwa para teolog skolastik abad pertengahan banyak berfokus pada teologi alami. Mereka berupaya belajar tentang Allah dengan cara mengamati alam tanpa banyak mengamati kitab suci. Dan mereka mengidentifikasi 3 strategi formal untuk mengenali kebenaran-kebenaran tentang Allah dari alam, yaitu cara negasi atau via negationis dalam bahasa Latin, cara kausa atau penyebab atau via causalitatis, dan cara keunggulan atau via eminentiae. Nah, sepanjang abad-abad yang lalu, teolog-teolog Protestan sependapat bahwa kita dapat belajar banyak tentang Allah dari alam dengan cara-cara ini. Tetapi kalangan Protestan juga menekankan bahwa kita membutuhkan panduan dari wahyu khusus dalam kitab suci. Kitab suci berfungsi sebagai kacamata untuk memperjelas apa yang Allah telah ungkapkan mengenai dirinya sendiri di dalam wahyu umum. John Calvin menulis dalam karyanya The Institutes of the Christian Religion, jilid ke-1, bab ke-6, bagian ke-1, sebagai berikut. Sebagaimana orang-orang yang penglihatannya lemah, dengan bantuan kacamata, akan dapat membaca dengan jelas. Demikian pula kitab suci akan mengumpulkan pengetahuan yang campur aduk dalam akal budi kita tentang Allah, menyingkirkan kelambanan kita, dan dengan jelas menunjukkan Allah yang sejati kepada kita. Teologi alami adalah apa yang dapat kita pelajari dari alam. Wahyu khusus berbicara tentang bagaimana Allah mengungkapkan dirinya sendiri bukan melalui alam atau dalam diri kita, manusia, atau dalam dunia di sekitar kita, tetapi dalam kitab suci dan terutama dalam Kristus, dilaksanakan oleh pekerjaan Roh Kudus-Nya. Jadi Alkitab mengatakan pada kita bahwa ciri-ciri Allah yang tidak kasat mata telah diperlihatkan dengan jelas di dalam dunia sekitar kita dalam ciptaan. Dan karena itulah maka Allah menyatakan dirinya secara khusus dalam cara tertentu, dalam cara termulia di dalam Kristus di atas salib. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang dapat diberikan wahyu umum kepada manusia adalah pengetahuan bahwa Allah ada, bahwa Allah berkuasa, dan bahwa Allah kekal. Tetapi hanya melalui wahyu khusus, seseorang dapat mengerti bahwa Allah yang berkuasa dan keberadaannya yang kekal ini adalah kudus, benar, baik, penuh kasih, dan penuh rahmat. Memahami wahyu khusus sama seperti menemukan kunci utama dan kemudian menggunakan kunci itu untuk mengartikan wahyu umum. Segala sesuatu akan terlihat dan menjadi jelas setelah itu. Untuk menguraikan semua ini, kita akan mengamati bagaimana masing-masing dari ketiga strategi dasar ini muncul dalam kitab suci. Pertama, kita akan melihat cara negasi secara singkat. Kedua, kita akan mengamati cara kausa dengan lebih seksama. Dan ketiga, kita akan memperhatikan betapa pentingnya cara keunggulan. Mari kita mulai dengan cara negasi. Secara singkat, cara negasi mengasumsikan kebenaran-kebenaran tentang Allah dengan mengkontraskan Dia dengan ciptaan.
para penulis Alkitab sering mengarahkan perhatian mereka pada kontras antara Allah dan ciptaannya. Bukan hanya kontras dengan dosa dan kejahatan, tetapi juga dengan sifat-sifat baik yang Allah karuniakan pada ciptaannya. Dan mereka senantiasa menjunjung tinggi Allah dengan menunjukkan bahwa Ia tiada bandingnya. Karena itu, pendekatan ini terutama mengarahkan perhatian kita kepada atribut-atribut Allah yang tidak dikomunikasikan. Dengan demikian, hal ini justru mempersiapkan kita untuk berfokus pada atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Ujung-ujungnya, kita tidak akan dapat melihat bagaimana Allah dimiripkan dengan kita tanpa menyadari lebih dahulu bahwa Dia sepenuhnya berbeda dengan kita. Jadi meskipun pelajaran ini berfokus pada atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan, cara negasi dalam kitab suci berulang-ulang mengingatkan kita akan misteri yang besar ini, yaitu bahwa dengan satu dan lain cara, semua atribut Allah sejatinya tidak dapat dikomunikasikan. Berbeda dengan cara negasi, strategi dasar yang kedua, cara kausa, terutama mengarahkan kita kepada atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Dalam kitab suci, cara kausa membuka jalan untuk mengenali bagaimana Allah seperti kita dengan jalan membandingkan Allah dengan hal-hal baik yang diciptakannya. Pengalaman sehari-hari mengajar kita bahwa sebuah lukisan mencerminkan keterampilan, perasaan, dan pemikiran sang pelukis. Dan sebuah karya musik mencerminkan bakat dan imajinasi dari penggubahnya. Jadi kita dapat belajar banyak mengenai para seniman dan penggubah lagu dengan jalan mempelajari apa yang telah mereka ciptakan. Dalam banyak hal, para penulis Alkitab melakukan hal yang sama ketika mereka menarik kesimpulan mengenai Allah dari pengamatan mereka atas apa yang sudah Allah ciptakan. Karena mereka mengetahui bahwa Allah adalah kausa pertama atau sang pencipta, mereka menyimpulkan hal-hal yang pasti benar tentang Dia dengan memperhatikan hal-hal baik yang dikaruniakannya kepada ciptaannya. Kitab suci menggunakan cara kausa dalam dua cara utama. Pertama, kitab suci menunjukkan perbandingan yang langsung di antara Allah dengan apa yang telah diciptakannya. Contohnya, simaklah bagaimana cara Mazmur pasal 94 ayat 9 menerapkan strategi ini berikut. Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Seperti kita lihat di sini, karena Allah menanamkan telinga dan membentuk mata, maka kita boleh yakin bahwa Allah sendiri memiliki kemampuan untuk mendengar dan melihat. Allah seperti apa yang menciptakan keindahan di atas bumi selain Allah yang dirinya sendiri indah? Allah seperti apa yang menciptakan ketertiban selain dari Allah yang tertib? Allah seperti apa yang dapat memberikan kehidupan selain dari Allah yang hidup? Tidak ada habisnya kebenaran-kebenaran yang dapat kita pelajari tentang Allah dengan jalan memperhatikan hal-hal baik yang diciptakan Allah. Di samping perbandingan-perbandingan yang langsung, penulis-penulis Alkitab juga menggunakan cara kausa ketika mereka membuat perbandingan kiasan di antara Allah dan ciptaannya.
Kadang-kadang perbandingan ini melibatkan objek-objek yang tak bernyawa. Contohnya dalam Yesaya pasal 10 ayat 17 kita membaca, terang Israel akan menjadi api, dan Allahnya yang Maha Kudus akan menyala-nyala dan akan membakar dan memakan habis pada satu hari juga. Konteks yang lebih luas dari ayat ini mengindikasikan bahwa Allah bermaksud membinasakan kerajaan Asyur. Untuk menjelaskan bagaimana hal ini akan terjadi, Yesaya mengacu secara metafora kepada Allah sebagai api yang akan menyala-nyala dan membakar dan memakan habis. Pada dasarnya, Yesaya mengambil kesamaan dari kekuatan api yang memakan habis dan kuasa Allah yang menghanguskan. Cara pemikiran yang sama juga mendasari beberapa metafora lain untuk Allah, seperti yang didapati dalam Mazmur pasal 18 ayat 3, di mana pemazmur menulis, Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Di sini kita melihat pemazmur membandingkan Allah dengan beberapa benda yang diciptakan Allah. Bukit batu yang besar, kubu pertahanan, perisai, tanduk keselamatan, dan kota benteng. Ia melakukan hal ini untuk mengekspresikan bagaimana Allah telah melindungi dia dan menyelamatkan dia dari musuh-musuhnya. Kitab suci juga membandingkan Allah dengan hewan. Contohnya dalam Ulangan pasal 32 ayat 10-11, Musa berkata, dikelilinginya Yakub dan diawasinya dia, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya. Senada dengan ayat itu, Mazmur pasal 91 ayat 4 berbunyi demikian, dengan kepaknya Allah akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Ayat-ayat ini dan banyak ayat Alkitab lainnya menunjukkan bahwa ada tak terhitung banyaknya cara di mana Alkitab menunjukkan kesamaan di antara Allah dan ciptaannya. Dan pandangan biblika yang penting ini meletakkan dasar yang kokoh untuk menelusuri banyak hal, di mana Allah dimiripkan dengan ciptaannya. Berikut menurut Dr. Fody Baucham Jr. Sejatinya kita tidak dapat memahami Allah. Allah bukan manusia pada skala yang lebih besar. Allah adalah Allah. Karena itu, ketika Allah merendah ke taraf kita dan menyatakan dirinya kepada kita, Ia tidak menyatakan dirinya kepada kita dalam cara yang tidak dapat kita pahami dan tidak dapat kita tangkap. Tetapi kasih karunia dan rahmat Allah diperlihatkan ketika Allah menyatakan dirinya sendiri kepada kita dalam cara-cara yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat kita pahami. Jadi kiasan-kiasan ini, contoh-contoh ini, analogi-analogi ini, metafora-metafora ini, persamaan-persamaan ini adalah satu-satunya cara supaya kita bisa mulai membangun pengertian kita untuk memahami siapa Allah. Selain strategi-strategi dasar berupa cara negasi dan cara kausa, Kitab Suci juga menegaskan pentingnya strategi abad pertengahan yang ketiga, yaitu cara keunggulan. Cara keunggulan berarti cara superioritas atau kebesaran. Pendekatan ini juga menolong kita untuk mengidentifikasi atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan dengan jalan membuat perbandingan-perbandingan antara Allah dan ciptaannya.
Tetapi strategi ketiga ini berdasarkan pandangan biblika bahwa sekalipun Allah dimiripkan dengan ciptaannya, ia selalu jauh lebih unggul, jauh lebih besar dari apapun yang diciptakannya. Paulus mengatakan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 15-16 berikut, penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Dengan berbicara tentang Allah sebagai penguasa, raja, dan tuan, Paulus menegaskan bahwa dalam banyak hal Allah dimiripkan dengan penguasa-penguasa, raja-raja, dan tuan-tuan manusia. Tetapi perhatikanlah bagaimana Paulus menekankan keunggulan Allah di atas semua penguasa lain. Ia adalah satu-satunya penguasa, raja di atas segala raja, dan tuan di atas segala tuan. Allah adalah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, dan hanya Dia yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Di dalam kitab suci kita mendapati bahwa Allah telah mengaruniakan kepada ciptaannya kuasa, kompleksitas, kebesaran, kebaikan, keajaiban, dan lain-lain. Dan di dalam hal-hal ini dan banyak hal lain, ada kemiripan di antara Allah dan ciptaannya. Kendati demikian, kitab suci senantiasa menegaskan bahwa kuasa, kompleksitas, kebesaran, kebaikan, dan keajaiban Allah jauh lebih besar, jauh melampaui apa yang ada dalam ciptaan. Dan dalam hal ini, cara keunggulan dalam kitab suci menolong kita untuk ingat bahwa Allah lebih unggul daripada kita meskipun ia seperti kita. Jadi kita melihat bahwa penulis-penulis Alkitab mengikuti ketiga strategi tradisional ini untuk mengenali kebenaran-kebenaran tentang Allah. Cara negasi, cara kausa, dan cara keunggulan. Dan bersama-sama, ketiga strategi dasar ini meletakkan dasar biblika yang kokoh untuk menelusuri bagaimana Allah dimiripkan dengan ciptaannya dalam teologi sistematika. Setelah kita meninjau ketiga strategi dasar yang menolong meletakkan dasar biblika untuk menyelidiki atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan, kini kita perlu melihat bagaimana pandangan Alkitab yang penting tentang umat manusia juga mengungkapkan bahwa Allah dimiripkan dengan ciptaannya. Kitab suci menyaksikan bahwa ciptaan pada umumnya mirip dengan Allah dalam banyak hal. Dan kita dapat belajar banyak mengenai Allah dengan mempelajari ciptaannya dengan seksama. Tetapi kitab suci juga mengajar bahwa kita dapat belajar lebih banyak lagi mengenai Allah melalui perenungan, khususnya tentang manusia. Allah telah mengaruniakan kepada umat manusia suatu kehormatan, yaitu lebih banyak kemiripan dengan Allah dibandingkan aspek-aspek lain dari ciptaan. Ilmu pengetahuan modern membuat kita lebih menyadari betapa luasnya alam semesta ini, sehingga orang cenderung meremehkan signifikansi manusia. Kita hanyalah titik-titik kecil di atas planet kita. Planet kita hanya merupakan sebuah titik biru dalam sistem tata surya kita. Tata surya kita hanya bagian yang teramat kecil dari galaksi kita. Dan ada tak terhitung banyaknya galaksi-galaksi besar di seluruh jagat raya. Karena itu,
tampaknya manusia terlalu kecil artinya untuk diperhitungkan jika kita ingin belajar mengenai Allah. Namun betapapun kecilnya kita, kitab suci mengajar bahwa sesungguhnya manusia adalah mahkota dari ciptaan Allah. Kita membaca dalam Mazmur pasal 8 ayat 4-6 berikut. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Seperti dikatakan dalam ayat, manusia mungkin tampak kecil dan tak berarti dibandingkan dengan langit. Meskipun demikian, Allah telah membuat kita hampir sama seperti Allah, atau sedikit lebih rendah dari malaikat menurut terjemahan New International Version, dan memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Penulis kitab Ibrani menjelaskan dalam Ibrani pasal 2 ayat 5-9 bahwa ketundukan manusia pada malaikat pun hanya untuk sementara. Apabila Kristus datang dalam kemuliaan, orang-orang yang telah mengikut Dia akan ditinggikan, melebihi makhluk-makhluk spiritual yang terbesar. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, kitab suci pertama kali mengakui status istimewa manusia ketika Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Kita lihat di sini bahwa berbeda dari semua makhluk ciptaan lain, manusia adalah gambar dan rupa Allah. Pengajaran Biblika mengenai umat manusia cakupannya amat luas, jauh melebihi jangkauan pelajaran ini. Tapi untuk penjelasan kita di sini, cukuplah jika kita menunjukkan bahwa ekspresi gambar dan rupa meneguhkan bahwa manusia menyerupai Allah lebih dari semua ciptaan lainnya. Allah menciptakan manusia mirip dirinya sendiri supaya kita dapat melayani sebagai wakil-wakil imamat rajaninya dengan jalan memenuhi dan menaklukkan bumi bagi kemuliaannya. Pada awalnya, bapak leluhur kita yang pertama tidak bercela. Tetapi kemudian dosa dan pemberontakan melawan Allah merusak setiap aspek dari eksistensi manusia. Kendati demikian, ayat-ayat seperti Kejadian pasal 9 ayat 6 dan Yakobus pasal 3 ayat 9 mengindikasikan bahwa manusia berdosa yang suka melawan pun tetap dihormati sebagai gambar dan rupa Allah. Dan lebih dari itu, Allah memanggil dan memperlengkapi setiap pria dan wanita yang telah ditebus oleh Kristus untuk meninggalkan dosa-dosanya dan diperbaharui sehingga serupa dengan Dia. Kita membaca dalam Efesus pasal 4 ayat 22-24, "Kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Karena manusia adalah gambar dan rupa Allah, Kitab suci seringkali menyatakan siapa Allah itu dengan jalan membandingkan Dia dengan manusia.
Kita akan sebutkan beberapa contoh saja. Misalnya Matius pasal 7 ayat 11 yang menunjuk kepada Allah sebagai Bapa dan membandingkan Dia dengan ayah-ayah di dunia. Ayat-ayat seperti Yesaya pasal 5 ayat 1-7 dan Yohanes pasal 15 ayat 1 membandingkan Allah dengan seorang tukang kebun. Allah digambarkan sebagai seorang raja dalam ayat-ayat seperti Bilangan pasal 23 ayat 21 dan 1 Timotius pasal 1 ayat 17. Dan Allah dibandingkan dengan seorang gembala dalam Kejadian pasal 48 ayat 15 dan Ibrani pasal 13 ayat 20. Allah disamakan dengan seorang suami dalam Yesaya pasal 54 ayat 5 dan seterusnya. Tentu saja cara keunggulan mengingatkan kita bahwa Allah lebih unggul dari semua manusia, baik ayah, tukang kebun, raja, gembala, ataupun suami. Tetapi perbandingan-perbandingan ini memperlihatkan bahwa kita dapat belajar banyak tentang Allah melalui pengertian kita akan manusia. Ada orang yang menanyakan apakah kita bisa memiliki kesadaran akan Allah dan atribut-atributnya tanpa menemukan sedikit kesadaran akan diri kita sendiri dalam proses itu. Dan jawabannya ialah bahwa kedua hal ini dalam kenyataannya selalu berjalan bersama-sama. John Calvin menganggap hal ini esensial dalam karyanya Institutes of the Christian Religion. Pada awalnya Anda memiliki pengetahuan akan Allah dan pengetahuan akan diri sendiri. Tanpa pengetahuan akan Allah, tidak ada pengetahuan akan diri sendiri. Sepanjang sejarah gereja, teolog-teolog Kristen telah mengemukakan berbagai cara di mana manusia mirip dengan Allah. Tetapi pada umumnya mereka hanya berfokus pada 3 karakteristik utama dari manusia. Kita akan membahas karakteristik-karakteristik ini lebih lanjut dalam pelajaran yang berikut. Jadi sekarang kita hanya akan memberikan rangkuman singkat dari ketiga karakteristik manusia ini. Pertama, para teolog menegaskan apa yang diajarkan kitab suci tentang karakter intelektual dari manusia. Meskipun kejatuhan kita dalam dosa telah merusak akal budi kita, secara intelektual kita tetap lebih unggul dari makhluk-makhluk dunia lainnya. Memang akal budi Allah jauh lebih besar daripada akal budi manusia. Tetapi kemampuan intelektual kita tetap membuat kita mirip dengan Allah. Alkitab mengatakan bahwa dalam banyak hal Allah berpikir, merencanakan, dan mempertimbangkan, sama seperti yang kita lakukan. Kedua, teolog-teolog seringkali menekankan karakter kemauan dari manusia. Fakta bahwa Allah mengaruniakan kemauan manusia kepada kita. Sekali lagi, dosa telah merusak kemauan manusia. Tetapi berbeda dengan sebuah batu atau objek tak bernyawa lainnya. Allah mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk menentukan pilihan. Memang kita tahu bahwa kehendak Allah jauh lebih unggul dari kemauan manusia. Tetapi kemampuan kita untuk melaksanakan kemauan kita tetap membuat kita mirip dengan Allah. Ketiga, para teolog menekankan karakter moral manusia sebagai suatu hal di mana kita mirip dengan Allah. Berbeda dengan makhluk-makhluk jasmani lainnya, pikiran dan pilihan kita mempunyai kualitas moral.
Memang karakter moral Allah sepenuhnya sempurna, dan karena itu jauh melampaui apapun yang dapat kita capai. Kendati demikian, sama halnya dengan malaikat-malaikat dan setan-setan, manusia dituntut bertanggung jawab atas kualitas moral dari pilihan-pilihan mereka. Dalam pelajaran ini, nanti kita akan melihat bagaimana penekanan Alkitab atas ketiga karakteristik manusia ini memberikan pengarahan kepada teolog-teolog sistematika untuk menelusuri atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Apa yang dikatakan kitab suci tentang kualitas intelektual, kemauan, dan moral dari eksistensi manusia merupakan tema utama dalam diskusi-diskusi formal terkait bagaimana Allah dimiripkan dengan ciptaannya. Kita telah membahas dasar biblika untuk menelusuri bagaimana Allah dimiripkan dengan kita. Maka, kini kita beranjak kepada topik utama kita yang kedua, pandangan teologis atas subjek ini yang telah berkembang dalam teologi sistematika formal. Kita telah mengenali berbagai cara di mana kitab suci mengajarkan bahwa Allah dimiripkan dengan ciptaannya. Tetapi seperti yang akan kita lihat, ini tidak sama dengan memahami bagaimana para teolog sistematika membangun di atas dasar biblika ini. Teolog-teolog Kristen tradisional selalu berupaya menentukan dengan sangat akurat bagaimana kesempurnaan Allah, kesempurnaannya yang tidak terhingga, kekal dan tidak berubah, dapat dikomunikasikan. Dan untuk melakukan hal ini, mereka menanyakan sejumlah pertanyaan penting. Misalnya, apa atribut-atribut ini? Bagaimana atribut-atribut ini tercermin dalam ciptaan, khususnya dalam manusia? Ada banyak cara untuk mendeskripsikan pandangan teologis terkait atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan ini. Tetapi kita hanya akan meninjau 4 hal. Pertama, kita akan merangkum 2 proses yang digunakan oleh para teolog sistematika tradisional dalam mempelajari subjek ini. Kedua, kita akan berfokus pada beberapa naskah historis yang mewakili pandangan sebagian besar aliran Protestan terkait kesempurnaan ilahi ini. Ketiga, kita akan meneliti penataan atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan dalam teologi sistematika tradisional. Dan keempat, kita akan menyinggung beberapa implikasi dari pandangan-pandangan formal ini. Mari kita mulai dengan proses yang digunakan oleh para teolog sistematika. Telah kita jelaskan dalam pelajaran terdahulu bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi para teolog sistematika adalah bahwa ajaran biblika terkait atribut-atribut Allah tersebar di seluruh kitab suci. Alkitab tidak pernah memberi kita sebuah daftar resmi yang lengkap dari atribut-atribut Allah dan tidak pernah mendefinisikan atau memaparkannya secara metodis. Jadi dalam melakukan tugasnya, para teolog sistematika harus mengenali dan membedakan keping-keping yang beraneka ragam bentuk dan warnanya ini, dan menyusunnya menjadi gambar-gambar atau menjadi jendela kaca berwarna. Jendela-jendela ini memberi kita wawasan yang jelas dan konsisten tentang atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Untuk menciptakan susunan ini, teolog-teolog sistematika menggunakan beberapa proses. Untuk menghemat waktu, kita hanya akan membahas 2 dari sekian banyak proses yang digunakan oleh para teolog sistematika. Pertama, kita akan meninjau bagaimana mereka menggunakan istilah-istilah teknis. Dan kedua, kita akan membahas bagaimana mereka merumuskan dalil-dalil teologis.
Mari kita lihat pemakaian mereka akan istilah-istilah teknis. Kitab suci menggunakan kosakata yang luas untuk mengindikasikan kesempurnaan Allah yang dapat dikomunikasikan. Bahkan penulis-penulis Alkitab seringkali menggunakan ekspresi-ekspresi yang berbeda untuk mengindikasikan konsep yang sama. Dan mereka juga menggunakan istilah-istilah yang sama dalam berbagai ayat untuk mengindikasikan konsep-konsep yang berbeda. Jadi, untuk menyusun perpaduan yang tepat dari ajaran-ajaran biblika tentang atribut-atribut Allah, para teolog menggunakan istilah-istilah teknis. Dengan kata lain, mereka memilih untuk menggunakan ekspresi-ekspresi tertentu dan menetapkan makna-makna khusus pada ekspresi-ekspresi ini. Nah, seandainya setiap teolog sistematika menggunakan istilah-istilah teknis yang sama dalam cara yang persis sama, diskusi formal tentang atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan akan menjadi jauh lebih mudah. Namun tidak demikian halnya. Sebagai contoh, ada teolog-teolog yang berbicara tentang hikmat Allah sebagai kategori yang luas yang mencakup pengetahuan Allah. Tetapi teolog-teolog lain bersikeras untuk membedakan antara hikmat dan pengetahuan Allah. Dengan cara yang sama, beberapa teolog mengacu kepada kebaikan Allah sebagai kategori yang luas. Mereka mengatakan bahwa apa yang diajarkan kitab suci tentang anugerah, rahmat, kasih Allah, dan istilah-istilah yang serupa adalah ekspresi dari kebaikannya dan tercakup di dalamnya. Namun teolog-teolog lain mendefinisikan kebaikan, anugerah, rahmat, dan kasih Allah dalam cara-cara yang sangat spesifik. Karena alasan-alasan ini, penting agar kita ingat untuk tidak terlalu mempersoalkan kata-kata tertentu yang digunakan oleh teolog-teolog sistematika. Sasaran dari teologi sistematika Injili adalah menyusun ringkasan yang benar dari konsep-konsep kitab suci, bukan untuk menirukan kosakata yang beraneka ragam dari kitab suci. Dan konsep-konsep biblika tentang Allah dapat diekspresikan dalam bermacam-macam istilah teknis. Para teolog telah mengkategorikan atau dapat dikatakan mengelompokkan atribut-atribut Allah dalam banyak cara yang berbeda-beda. Jadi ketika kita berbicara tentang atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan, misalnya hal-hal seperti kasih, hal-hal seperti kebenaran, dan ada sejumlah atribut lain yang dapat kita sebutkan. Dalam hal-hal apakah manusia itu seharusnya serupa dengan Allah? Dan hal-hal apa yang harus dilakukannya sama seperti yang dilakukan Allah? Selain proses menggunakan istilah-istilah teknis dalam berbagai cara, kita juga harus menyoroti bagaimana para teolog sistematika menggunakan dalil-dalil teologis untuk menjelaskan bagaimana Allah seperti kita. Dalil-dalil teologis adalah balok-balok yang membentuk dasar bangunan dari setiap aspek teologi sistematika. Dalam arti luas, dalil teologis adalah sebuah kalimat yang secara langsung menegaskan sedikitnya satu pernyataan teologis yang faktual. Nah, pendekatan yang gamblang ini pada atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan kelihatannya cukup sederhana. Tetapi kitab suci mengungkapkan atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan dalam berbagai gaya yang berbeda. Gaya narasi, puisi, hukum, nubuatan, surat, dan sebagainya.
Dan masing-masing gaya mempunyai cara-cara yang berbeda dalam mengekspresikan kebenaran-kebenaran tentang Allah. Jadi, untuk menyusun presentasi yang saling berkaitan secara logis dari ajaran-ajaran biblika ini, para teolog sistematika harus menyimpulkan dalil-dalil teologis dari setiap gaya biblika. Proses menyimpulkan dalil-dalil teologis ini lebih mudah pada beberapa bagian dari Alkitab dibandingkan bagian-bagian lain. Sebagai contoh, kitab suci memuat banyak pernyataan yang sudah berbentuk dalil mengenai kesempurnaan Allah. Nyanyian puisi Daud dalam Mazmur pasal 34 ayat 9 memberitahu kita betapa baiknya Tuhan itu. Dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, kita membaca bahwa Allah adalah kasih. Dalil-dalil biblika seperti ini mudah diterapkan dalam diskusi-diskusi teologis yang formal tentang atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Ayat-ayat lain menampilkan deskripsi-deskripsi yang cukup gamblang dari Allah. Contohnya dalam kitab nubuat Yesaya. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 4, kita mendapati bahwa Allah dideskripsikan sebagai yang Maha Kudus. Tidak sulit untuk melihat bagaimana para teolog sistematika mengubah deskripsi ini ke dalam dalil yang sederhana. Allah itu kudus. Dan dalam gaya hukum, dalam Ulangan pasal 7 ayat 9, Allah dideskripsikan sebagai Allah yang setia. Dengan kata lain, Allah setia. Tetapi tidak semua ayat Alkitab begitu mudah cocok dalam teologi sistematika formal. Dalam hal narasi Alkitab, seringkali kita dapat menyimpulkan banyak pertanyaan dalil yang berbeda dari kisah yang sama. Contohnya kisah penciptaan dalam Kejadian pasal 2 mengilustrasikan bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa Allah bijak, dan bahwa Allah baik. Kisah Sodom dan Gomora dalam Kejadian pasal 19 mengilustrasikan bahwa Allah kudus, Allah penuh rahmat, dan Allah adil. Setiap narasi Alkitab memberikan peluang kepada teolog-teolog sistematika untuk menyimpulkan berbagai dalil tentang atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Kita juga melihat atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan di bagian-bagian di mana Alkitab menggunakan banyak bahasa kiasan seperti metafora, persamaan, dan analogi. Ini terutama terlihat jelas dalam kitab-kitab puisi. Contohnya ayat puisi seperti Mazmur pasal 89 ayat 27 dan ayat nubuat seperti Yesaya pasal 64 ayat 8 berbicara tentang Allah sebagai Bapa, sebuah metafora yang memberitahu kita banyak hal yang berbeda tentang Allah. Tetapi alih-alih menggunakan gambaran bersegi banyak dari Allah sebagai Bapa, para teolog sistematika lebih cenderung kepada dalil-dalil yang gamblang, seperti Allah baik. Bagian-bagian puisi, seperti Mazmur pasal 24 ayat 8 dan Keluaran pasal 15 ayat 3, dan bagian-bagian narasi seperti Yosua pasal 23 ayat 10, menggambarkan Allah sebagai seorang pahlawan perang. Tetapi para teolog sistematika pada umumnya mempersempit fokus mereka pada dalil seperti Allah Maha Kuasa. Dan dari bagian puisi seperti Mazmur pasal 118 ayat 27 dan surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 5, kita dapat mengatakan bahwa Allah adalah terang.
Tetapi para teolog sistematika lebih cenderung menerjemahkan metafora ini ke dalam dalil seperti Allah murni secara moral. Kita dapat melihat bahwa cara-cara perbandingan seperti ini mengungkapkan bahwa Allah dimiripkan dengan ciptaannya. Dan dalam banyak hal, pemakaian bahasa kiasan memperkaya diskusi kita tentang atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Tetapi para teolog sistematika lebih banyak berfokus pada upaya mengutarakan kebenaran-kebenaran yang sama tentang Allah ini dalam bentuk dalil-dalil teologis yang gamblang. Dan dengan melakukan hal ini, mereka berhasil menciptakan ajaran-ajaran yang secara logika konsisten tentang atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Pertanyaan terkait metode teologis berfokus pada kitab suci, karena kitab suci merupakan sumber utama dan otoritas yang mutlak atau standar dari semua teologi kita. Karena itu, apabila kita membaca kitab suci, kita selalu berusaha mengajukan pertanyaan ini. Pertanyaan teologis dari kitab suci. Apa yang diajarkan kepada kita di sini? Kitab suci mempunyai struktur naratif yang menyeluruh, dan tentu saja sebagian besar dari kitab suci berbentuk narasi dalam arti yang lebih ketat. Dan kita juga memiliki kitab Mazmur, juga cerita-cerita perumpamaan, dan banyak gaya tulisan lain yang kita temukan dalam kitab suci. Jadi kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan penting terkait penafsiran. Misalnya, bagaimana kita beranjak dari memahami bacaan yang diberikan kepada kita kepada jenis-jenis doktrin, menimba pengajaran dari bacaan itu sedemikian rupa hingga ini bermanfaat bagi perumusan dan pembahasan teologis. Memang ada pernyataan-pernyataan dalam kitab suci yang bersifat sangat langsung dan gamblang tentang Allah. Kita harus menggunakan prinsip-prinsip dasar eksegesis tertentu agar dapat memahami teks itu dengan benar sesuai yang dimaksudkan. Dan jika kita telah melakukan hal itu, kita akan memiliki wawasan tentang siapa Allah. Setelah kita meninjau beberapa proses yang membentuk pandangan teologis tentang atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan, maka kini kita perlu membahas beberapa naskah historis yang menunjukkan bagaimana kalangan Injili merangkum aspek teologi proper ini. Kita dapat merujuk kepada sejumlah daftar yang telah dipergunakan orang-orang Kristen sepanjang sejarah gereja untuk mengekspresikan bagaimana Allah dimiripkan dengan kita. Tetapi untuk mempermudah, kita hanya akan meninjau 3 naskah historis yang telah kita singgung beberapa kali dalam seri ini. Naskah-naskah ini menampilkan cara-cara yang lazim dipergunakan dalam kalangan Injili untuk menyusun ringkasan formal dari kesempurnaan Allah yang dikomunikasikan. Kita akan meninjau naskah-naskah historis ini dengan mengamati Augsburg Confession lebih dulu, yang ditulis pada tahun 1530. Kemudian kita akan meneliti Belgic Confession yang ditulis pada tahun 1561. Dan terakhir kita akan meneliti Westminster Shorter Catechism yang ditulis pada tahun 1647. Mari kita mulai dengan pengakuan Lutheran Augsburg Confession. Anda ingat bahwa artikel pertama dari Augsburg Confession merangkum atribut-atribut Allah sebagai berikut. Ada satu esensi ilahi yang dinamakan Allah dan yang memang adalah Allah. Kekal, tanpa tubuh, tanpa bagian-bagian, memiliki kuasa, hikmat, dan kebaikan yang tak terhingga. Artikel ini mula-mula menyebutkan unsur-unsur yang lazimnya diidentifikasi sebagai atribut-atribut Allah yang tidak dikomunikasikan. Bagaimana dia berbeda dari ciptaannya. Tetapi pengakuan ini juga menyebutkan kuasa, hikmat,
dan kebaikan Allah. Ketiga atribut ini biasanya diidentifikasi sebagai atribut-atribut yang dikomunikasikan atau hal-hal di mana Allah dimiripkan dengan ciptaannya dan teristimewa dengan manusia. Allah telah mengaruniakan kesempurnaan-kesempurnaan ini pada ciptaannya, tetapi pada skala yang lebih kecil. Ayat-ayat seperti Mazmur pasal 68 ayat 35 sampai 36 mengajar bahwa Allah memiliki kekuasaan dan bahwa Ia telah memperlengkapi ciptaannya dengan kekuasaan yang serupa meskipun lebih kecil. Ayat-ayat seperti Daniel pasal 2 ayat 20 sampai 21 menyatakan bahwa Allah memiliki hikmat dan bahwa Ia telah mengaruniakan hikmat dalam kadar tertentu kepada manusia. Dan ayat-ayat seperti Mazmur pasal 119 ayat 68 dan 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5 menunjukkan bahwa Allah bukan saja baik, tetapi Ia juga memberikan kebaikan dalam ciptaannya. Jadi berdasarkan ajaran kitab suci, kita dapat mengatakan dengan sebenarnya bahwa kuasa Allah, hikmatnya, dan kebaikannya semuanya adalah atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Sambil mengingat daftar atribut-atribut yang dikomunikasikan dari Augsburg Confession, marilah kita mengamati naskah historis kita yang kedua, Belgic Confession, dan mengingat bagaimana pengakuan ini menampilkan atribut-atribut Allah. Dalam artikel pertama dari Belgic Confession, kita membaca kata-kata ini. Hanya ada satu keberadaan rohani yang tunggal yang kita namakan Allah. Ia kekal, tidak terpahami, tidak kasat mata, tidak berubah, tak terhingga, maha kuasa, bijaksana, adil, baik, dan sumber yang berlimpah dari segala yang baik. Artikel dari Belgic Confession ini merangkum atribut-atribut Allah dengan 10 ekspresi. 6 ekspresi yang pertama biasanya diasosiasikan dengan atribut-atribut Allah yang tidak dikomunikasikan. Atribut-atribut yang selebihnya, maha kuasa, bijaksana, adil, dan baik, biasanya diidentifikasi sebagai atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Sama seperti Augsburg Confession, Belgic Confession mengatakan bahwa Allah Maha Kuasa atau bahwa Allah memiliki kuasa, bahwa Ia bijaksana, dan bahwa Ia baik. Tetapi pengakuan ini juga menambahkan satu atribut lagi dengan mengatakan bahwa Allah itu adil, atau bisa juga diterjemahkan benar. Untuk mendukung atribut yang dapat dikomunikasikan ini, kitab suci seringkali berbicara tentang Allah yang adil atau benar, misalnya dalam Mazmur pasal 7 ayat 10. Dan ayat-ayat seperti Hosea pasal 12 ayat 7 dan 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengajar bahwa manusia juga dapat berbuat adil atau benar dalam skala makhluk yang fana. Jadi selain kuasa, hikmat, dan kebaikan, kita dapat menganggap keadilan sebagai atribut Allah yang dikomunikasikan. Kini kita tiba pada naskah historis kita yang ketiga. Sama seperti Augsburg Confession dan Belgic Confession, Westminster Shorter Catechism atau Katekismus Singkat Westminster juga membuat daftar dari atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Pertanyaan keempat dalam Katekismus Kecil Westminster, apa itu Allah? Dijawab demikian dalam Katekismus.
Allah itu roh yang tak terhingga, kekal, dan tidak berubah-ubah dalam hakikatnya, hikmatnya, kuasanya, kekudusannya, keadilannya, kebaikannya, dan kebenarannya. 7 kesempurnaan ilahi yang disebut terakhir ini dapat dikomunikasikan. Hakikat Allah, hikmatnya, kuasanya, kekudusannya, keadilannya, kebaikannya, dan kebenarannya. Sama seperti Augsburg Confession dan Belgic Confession, Westminster Shorter Catechism menyebutkan hikmat, kuasa, dan kebaikan. Ini juga mencerminkan Belgic Confession dengan memasukkan keadilan. Tetapi Katekismus singkat Westminster juga menambahkan hakikat atau eksistensi Allah, kekudusan Allah, dan kebenaran atau kesetiaan Allah. Ayat-ayat seperti Kejadian pasal 1 ayat 1 dan Yohanes pasal 1 ayat 3 menunjukkan bahwa keberadaan atau eksistensi ciptaan adalah nomor 2 dan tergantung pada hakikat Allah. Tetapi kita tetap ada dalam cara-cara yang serupa dengan Allah. Menurut Efesus pasal 4 ayat 24, kekudusan adalah karakteristik Allah yang tercermin dalam berbagai aspek dari ciptaan, termasuk manusia. Dan dalam ayat-ayat seperti Mazmur pasal 25 ayat 5, kebenaran atau kesetiaan bukan hanya merupakan kesempurnaan Allah, tetapi juga dikaruniakan kepada manusia. Allah dapat mengkomunikasikan kepada kita atribut-atribut tertentu dari hakikatnya, kasihnya, belas kasihannya, kekudusannya, keadilannya. Dan mungkin deskripsi yang paling sederhana dari hal ini ada di dalam Westminster Shorter Catechism. Apa itu Allah? Allah itu roh yang tak terhingga, kekal, dan tidak berubah-ubah. Ini adalah 3 atribut yang tidak dapat dikomunikasikan. Dalam hakikatnya, hikmatnya, kuasanya, kekudusannya, keadilannya, kebaikannya, dan kebenarannya. Ini adalah atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Jadi kita mendapat bagian bersama Dia dalam atribut-atribut yang terakhir ini. Tetapi atribut tidak terhingga, kekal, dan tidak berubah tidak dapat kita miliki. Pernyataan-pernyataan ini mewakili pandangan aliran Protestan Injili terkait topik ini. Kendati demikian, kita harus menambahkan bahwa naskah-naskah ini tidak menyebutkan semua atribut yang dapat dikomunikasikan yang menurut para teolog dimiliki Allah. Ada teolog-teolog yang seringkali juga menunjuk kepada atribut-atribut lain yang dapat dikomunikasikan. Sebagai contoh, seperti telah kita singgung di depan, biasanya pengetahuan Allah dicatat sebagai atribut yang dapat dikomunikasikan. Dan dalam ayat-ayat seperti Kolose pasal 1 ayat 10, kita melihat bahwa baik Allah maupun manusia memiliki pengetahuan. Kemurahan Allah seringkali diperhitungkan dalam kelompok kesempurnaan ilahi ini karena kitab suci dengan jelas menyatakan. Misalnya dalam Lukas pasal 6 ayat 36, bahwa Allah dan manusia dapat bermurah hati. Dan tentu saja kitab suci juga menekankan kasih Allah sebagai atribut yang dapat dikomunikasikan dalam ayat-ayat seperti Ulangan pasal 7 ayat 9. Setelah kita melihat proses-proses yang digunakan oleh para teolog dan beberapa naskah historis yang mewakili pandangan Injili, marilah kita beranjak kepada aspek ketiga dari pandangan teologis tentang atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Penataan hal-hal ini dalam teologi sistematika. Telah kita lihat bahwa naskah-naskah historis yang berbeda dan teolog-teolog yang terkemuka
menyusun atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan dalam cara-cara yang berbeda. Sayangnya, keragaman ini seringkali menyebabkan siswa-siswa yang belum berpengalaman mengalami kendala dalam menentukan daftar yang mana dari atribut-atribut ilahi ini yang benar. Tetapi dalam kenyataannya, ada suatu sistem penataan yang mendasar bagi atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Di bagian depan dari pelajaran ini, kita telah melihat bahwa manusia mendapat hak istimewa, yaitu lebih serupa dengan Allah dibandingkan makhluk-makhluk lain. Dan karena ini, kitab suci seringkali mendeskripsikan Allah dalam karakteristik manusia. Dalam banyak hal, fokus Alkitab pada kemiripan antara Allah dan manusia ini amat penting dalam teologi sistematika untuk menata atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Para teolog sistematika selama berabad-abad dengan berbagai pengakuan iman percaya dan pernyataan keyakinan dan sebagainya telah menyusun atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan dalam berbagai cara yang berbeda. Tetapi secara keseluruhan, apabila Anda mengamatinya dan mulai mempertanyakan mengenai mengapa hal ini yang didahulukan dan yang itu nomor 2 dan yang lain nomor 3, maka prinsip utama yang akan Anda jumpai berulang kali dalam berbagai cara ialah bahwa manusia menyusun atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan ini menurut caranya memahami siapa manusia. Dan alasannya ialah karena kita adalah gambar dan rupa Allah, dan atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan adalah hal-hal di mana Dia seperti kita. Maksud saya, kenyataannya Alkitab tidak memberi kita daftar dari atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Kita semua tahu bahwa ilmu pengetahuan modern seperti biologi, antropologi, psikologi, dan sosiologi menawarkan berbagai cara yang berbeda untuk memahami apa artinya menjadi manusia. Ada beberapa dari perspektif-perspektif modern ini yang kontribusinya besar. Ada juga yang keliru dalam memahami natur manusia yang sebenarnya. Namun sebagaimana telah kita katakan di depan, teologi sistematika tradisional berfokus pada 3 hal utama, di mana manusia khususnya mirip dengan Allah. Kemampuan intelektual kita, kapasitas kemauan kita, dan karakter moral kita. 3 dasar pemikiran dari apa artinya diciptakan menurut gambar Allah ini sangat besar dampaknya pada cara-cara para teolog sistematika mengkategorikan atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Secara umum, semua kesempurnaan Allah yang dapat dikomunikasikan dapat dikelompokkan dalam 3 kategori besar dari atribut-atribut ilahi yang berkaitan dengan hal-hal di mana manusia mirip dengan Allah. Atribut-atribut intelektual Allah, atribut-atribut kehendaknya, dan atribut-atribut moralnya. Kita dapat dengan mudah melihat bahwa hikmat, kuasa, dan kebaikan Allah yang disebutkan dalam artikel pertama dari Augsburg Confession sejalan dengan 3 kategori besar ini. Kuasa berkaitan dengan kehendak Allah, dan menggambarkan atribut kehendak Allah. Dan kebaikan berkaitan dengan atribut moral Allah. Hal yang sama berlaku pada keempat atribut yang dapat dikomunikasikan yang tercatat dalam Belgic Confession. Istilah bijaksana masuk dalam kategori atribut intelektual Allah. Maha kuasa menggambarkan atribut kehendak Allah, dan ungkapan adil atau benar dan baik
menggambarkan atribut moral Allah. Dengan cara yang sama, jawaban keempat dari Westminster Shorter Catechism mengikuti pola yang serupa. Setelah kategori yang tidak begitu lazim yaitu hakikat atau eksistensi Allah, hikmat menggambarkan atribut intelektual Allah, kuasa menggambarkan atribut kehendak Allah, dan atribut moral Allah mencakup kekudusannya, keadilannya, kebaikannya, dan kebenarannya. Pengamatan-pengamatan ini mengilustrasikan bahwa meskipun naskah-naskah historis ini tidak persis sama, namun tidak menunjukkan perbedaan pandangan yang signifikan. Meskipun berbeda-beda, semuanya berfokus pada kesempurnaan Allah yang dapat dikomunikasikan berdasarkan 3 karakteristik utama yang dimiliki bersama oleh Allah dan manusia sebagai gambar Allah. Pengelompokan dalam 3 kategori ini juga membantu kita dalam mengkaji variasi-variasi yang dibawa oleh setiap teolog. Misalnya, menambahkan pengetahuan Allah pada hikmat Allah adalah suatu cara untuk membedakan 2 aspek dari atribut intelektualnya. Menambahkan istilah kedaulatan di samping istilah yang lebih tradisional yaitu kuasa, membedakan 2 aspek dari atribut kehendak Allah. Dan menambahkan istilah-istilah seperti rahmat dan kasih, membedakan berbagai atribut moral Allah. Dengan demikian, dengan penuh keyakinan kita dapat mengatakan bahwa ada kesatuan yang mengagumkan dalam teologi sistematika Injili terkait hal-hal apa yang dapat dianggap sebagai atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Meskipun selalu ada kemungkinan untuk mengembangkan kesempurnaan-kesempurnaan ini dalam cara-cara yang berbeda, atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan hampir selalu akan tercakup dalam kategori-kategori besar yang sama dari atribut-atribut intelektual, kehendak, dan moral Allah. Kita telah membahas berbagai pandangan teologis tentang atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan dengan meninjau proses-proses yang digunakan oleh para teolog sistematika, beberapa naskah historis, dan penataan secara logis dari aspek teologi proper ini. Kini marilah kita beranjak kepada pertimbangan keempat, beberapa implikasi praktis dari perspektif-perspektif teologis ini. Ada banyak cara yang bisa kita pergunakan untuk menelusuri implikasi-implikasi praktis dari atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Tetapi untuk menyederhanakan, kita hanya akan melihat ke 2 arah. Pertama, kita akan membicarakan harapan kita tentang Allah. Dan kedua, kita akan membahas bagaimana kita meneladani Allah. Mari kita mulai dengan melihat harapan seperti apa yang seharusnya kita miliki tentang Allah ketika merenungkan atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Patut disayangkan bahwa banyak pengikut Kristus yang tulus ketika belajar tentang atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan seringkali salah menangkap bagaimana Allah bertindak di zaman Alkitab, dan mereka menciptakan harapan-harapan palsu tentang bagaimana seharusnya Allah bertindak dalam kehidupan mereka di masa kini. Atribut-atribut Allah selalu benar tentang Dia. Bukan kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak. Tidak pernah berubah. Namun ini bukan berarti bahwa semua atribut Allah yang dikomunikasikan akan terlihat jelas bagi setiap orang pada setiap saat. Tak terhitung banyaknya contoh kisah Alkitab yang memperlihatkan bahwa Allah sendiri tidak berubah, dan apa yang dilakukannya dalam kehidupan kita
tidak pernah bertentangan dengan siapa dirinya. Untuk memiliki harapan yang alkitabiah tentang Allah, kita perlu mengingat perbedaan yang telah kita bicarakan beberapa kali dalam seri ini. Perbedaan di antara atribut-atribut Allah dan manifestasi historisnya. Telah kita lihat bahwa semua atribut Allah, termasuk atribut-atributnya yang dapat dikomunikasikan, tidak terhingga, tidak terikat oleh waktu, dan bebas dari segala perubahan. Namun ketika Allah berelasi dengan ciptaan yang terbatas, temporal dan dapat berubah, Ia memanifestasikan atribut-atributnya dalam cara-cara yang berbeda pada waktu-waktu yang berbeda. Beberapa manifestasi berlangsung dalam waktu yang cukup panjang. Ada yang hanya terjadi di sana dan di sini dari waktu ke waktu. Tetapi wahyu umum dan catatan sejarah Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa Allah memperlihatkan atribut-atributnya dalam cara-cara yang tidak pernah dapat diramalkan sepenuhnya. Perhatikan bahwa ini berlaku bagi ketiga kategori tradisional dari atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Atribut-atribut intelektual Allah selalu benar tentang Dia. Ia selalu tahu segalanya dan bijaksana. Ada kalanya Allah mewujudkan pengetahuan dan hikmat-Nya secara gamblang dalam sejarah Alkitab dan dalam kehidupan kita di masa kini. Tetapi ada kalanya Ia tidak melakukan hal ini. Karena itulah ada tokoh-tokoh Alkitab yang dengan sukacita menerima apa yang Allah nyatakan kepada mereka. Sedangkan orang-orang lain merindukan pengertian yang lebih mendalam akan pemikiran Allah. Demikian pula atribut-atribut kehendak Allah tidak pernah berubah. Ia selalu maha kuasa. Namun, sepanjang sejarah Alkitab dan juga dalam kehidupan kita, ada kalanya Allah menunjukkan kuasanya secara dahsyat dan ada kalanya Ia tidak melakukan hal itu. Karena itulah tokoh-tokoh Alkitab kadang-kadang berseru nyaring memuji Allah atas segala perbuatannya yang besar. Tetapi ada waktu-waktu di mana mereka berseru kepada Allah untuk menyatakan kuasanya, sementara mereka menderita di bawah kezaliman musuh-musuh mereka. Dan hal yang sama dapat dikatakan tentang atribut-atribut moral Allah yang tidak berubah. Allah selalu baik, kudus, adil, benar, penuh kasih, murah hati, dan penuh rahmat. Namun sejarah Alkitab dan pengalaman kita sebagai manusia dengan jelas menunjukkan bahwa Allah memperlihatkan atribut-atribut moral ini dalam cara-cara yang berbeda. Ada kalanya kebaikannya sangat jelas hingga semua orang melihatnya. Tetapi pada waktu-waktu lain, kebaikannya sulit untuk dikenali. Karena itu, banyak tokoh Alkitab yang memanjatkan syukur untuk berkat-berkat yang mereka terima, sedangkan yang lain berkeluh kesah karena kesulitan-kesulitan dan pencobaan-pencobaan yang mereka alami. Semua variasi ini menunjukkan bahwa untuk memiliki harapan yang benar tentang Allah, penting untuk mengenali atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan dari cara-cara Dia memanifestasikan atribut-atribut ini dalam sejarah. Saya berpendapat bahwa persoalan untuk dapat melihat hikmat, kasih, kuasa Allah, hal-hal seperti ini dalam ciptaan, pada umumnya lebih merupakan masalah perspektif manusia ketimbang diri Allah sendiri. Salah satu ayat pengingat yang penting bagi saya terdapat dalam Mazmur pasal 73, di mana pemazmur mulai dengan suatu ratapan mengenai kemujuran orang-orang kaya dan orang-orang fasik dan hal-hal seperti itu. Dan aku berusaha hidup bagimu, tetapi sepanjang hari aku kena hukum. Tetapi kemudian Anda lihat ada sebuah titik balik pada pertengahan Mazmur ini, di mana ia mengatakan, hal itu menjadi kesulitan di mataku
sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Agustinus bisa berbicara tentang perlunya penyembuhan jiwa-jiwa karena dosa telah begitu merusak kita sehingga cara kita berpikir, menangkap, memahami hal-hal semuanya salah karena jiwa kita memerlukan kesembuhan dari Allah. Dan hanya setelah Allah melakukan suatu pekerjaan, barulah kita benar-benar dapat mengerti dan menafsirkannya secara benar. Jadi masalahnya bukan pada Allah, tetapi pada persepsi kita. Dan saya hanya dapat mengatakan bahwa ketika seseorang semakin mendekat kepada Allah, maka ia akan mulai melihat lebih jelas bagaimana atribut-atribut yang ideal dari pekerjaan Allah ini terungkap. Tetapi ini bukan persoalan Allah, ini masalah kita. Implikasi praktis dari atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan bukan hanya berkaitan dengan harapan kita tentang Allah, tetapi juga menunjuk betapa pentingnya kita meneladani Allah. Kitab suci tidak pernah mendorong manusia untuk berusaha meneladani atau mencontoh atribut-atribut Allah yang tidak dikomunikasikan. Kita bukan dianjurkan untuk menjadi tak terhingga, kekal, atau tidak berubah. Sebaliknya, kitab suci mengajak kita untuk merendahkan diri kita dalam menyembah dan menyanjung Allah karena ia begitu jauh berbeda dari kita dalam hal ini. Tetapi berulang kali kitab suci mendorong kita untuk mencontoh atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Misalnya dalam Lukas pasal 6 ayat 36, Yesus berkata, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Di sini Yesus menasehati murid-muridnya untuk mencontoh kemurahan hati Allah. Dan ia menerapkan standar untuk kemurahan hati manusia. Kemurahan hati itu harus seperti atribut moral dari kemurahan hati Allah. Paulus juga memberikan perintah serupa dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mencontoh kebaikan Allah dalam keramahannya dan kasih mesranya adalah standar kebaikan bagi setiap orang yang mengikut Kristus. Demikian pula, 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16 menasehati kita, "Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Di sini penulis menafsirkan panggilan untuk hidup kudus yang berulang kali kita jumpai dalam kitab Imamat sebagai panggilan untuk menjadi serupa dengan Allah. Kitab suci mengatakan secara jelas bahwa Allah itu kudus. Dan dalam 1 Petrus kita dipanggil untuk menjadi kudus karena Dia kudus adanya. Jadi ketika kita hidup kudus, ketika kita berjalan dalam kekudusan, ketika kita berpaling dari dosa, dipisahkan dari dunia dalam aspek itu, maka kita bukan saja melakukan apa yang Allah minta kita lakukan. Kita bukan hanya berpaling dari dosa karena Ia memanggil kita dan meminta kita untuk melakukan hal itu. Tetapi kita benar-benar merefleksikan satu karakteristik yang vital dari Allah kepada orang-orang lain. Dan karena itu saya berpikir, dalam bahasa Alkitab, kita harus menjadi kudus karena Dia kudus. Dan kita melakukan hal itu bukan hanya untuk menyenangkan Tuhan, tetapi untuk merefleksikan karakternya. Allah memanggil umatnya untuk menjadi kudus seperti Dia kudus. Dan karena itu, kekudusan Allah adalah suatu hal yang mempunyai signifikansi praktis yang amat besar bagi umat Allah di sepanjang masa. Di satu sisi, kekudusan berarti dipisahkan dari sesuatu. Dan dalam hal ini, artinya dipisahkan dari dosa.
Jadi sebagai umat Allah, kita dipanggil untuk tidak terlibat dalam dosa. Tetapi secara positif, kekudusan berarti menjadi serupa dengan Allah secara moral, menjadi semirip mungkin dengan Dia, sejauh makhluk ciptaan dapat menjadi seperti Allah. Dan karena itu, kita berupaya keras dalam segala sesuatu yang kita lakukan, dimanapun Allah menempatkan kita, dalam segenap jangkauan relasi kita, dan pekerjaan dan kegiatan kita, untuk menjadi seperti Allah. Dalam hal ketiga kategori utama dari atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan, kita harus menyesuaikan pikiran kita dengan pikiran Allah. Kita harus menyesuaikan kemauan kita dengan kehendak Allah. Karakter moral kita harus disesuaikan dengan karakter moral Allah. Namun kita harus berhati-hati di sini. Sebagaimana telah kita lihat, Allah memanifestasikan atribut-atribut intelektual, kehendak, dan moralnya dalam cara-cara yang berbeda ketika Ia berelasi dengan ciptaannya. Dan di dalam banyak hal, ini juga berlaku bagi setiap orang yang berupaya meneladani Allah. Berpikir seperti apa yang dipikirkan Allah bisa berarti hal-hal yang berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Untuk melaksanakan kemauan kita menurut kehendak Allah, kita harus bertindak dalam cara-cara yang berbeda pada waktu yang berbeda. Untuk merefleksikan karakter moral Allah, kita dituntut untuk hidup dengan cara yang benar pada waktu yang benar. Maka dari itu umat Allah yang setia harus belajar untuk meneladani Allah dalam terang dari semua hal yang telah diperintahkannya dalam kitab suci. Kitab suci menyediakan tak terhitung banyaknya petunjuk untuk memandu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga belajar bagaimana menunjukkan hikmat Allah dalam berbagai situasi dengan jalan menerapkan semua yang diajarkan Alkitab. Kita belajar bagaimana mencontoh kuasa Allah dalam situasi-situasi yang berbeda dengan jalan mempelajari banyak hal yang mendorong kita untuk melaksanakan kemauan kita dalam ketaatan kepada Allah. Dan kita belajar bagaimana mencontoh kebaikan Allah dalam situasi-situasi yang berbeda dengan jalan memperhatikan semua perintah moral dari kitab suci. Kita menundukkan diri kita pada berbagai ajaran kitab suci dengan keyakinan penuh bahwa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, mempersiapkan kita untuk hari itu di mana kita akan menjadi serupa dengan Kristus sepenuhnya. Kita membaca dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 2-3. Kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dalam pelajaran ini kita telah mempelajari bagaimana Allah seperti kita dengan meneliti atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Kita telah melihat dasar biblika untuk hal ini dalam cara-cara para penulis Alkitab membandingkan Allah dengan ciptaannya, khususnya dengan manusia yang diciptakan menurut gambarnya. Selain itu, kita juga telah menyelidiki bagaimana para teolog sistematika mengembangkan sejumlah pandangan teologis formal terkait atribut-atribut ilahi ini. Kita mengamati proses-proses yang mereka gunakan, daftar-daftar yang representatif dalam naskah-naskah historis, cara mereka menyusun secara logis atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan, dan beberapa implikasi praktis dari perspektif-perspektif teologis ini bagi pengikut-pengikut Kristus. Meskipun sulit dipahami, Allah sangat berbeda dari setiap aspek dari ciptaannya. Tetapi seperti telah kita lihat dalam pelajaran ini, Ia juga seperti kita dalam banyak hal.
Apabila kita menangkap aspek doktrin Allah ini, kita akan semakin memahami siapa Allah, dan kita juga semakin mengerti seperti apa Allah menghendaki kita hidup setiap hari dalam kehidupan kita.